adik-adik semuanya, apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Kayaknya kurang semangat ya kak ya. Iya. Coba diulang lagi, apa kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah hari ini kakak-kakak yang ada di sini kita akan ibadah. Nah adik-adik siapkan hati adik-adik semuanya. Kita bangkit berdiri untuk bernyanyi 12 murid Yesus. Yuk. Suaranya kencang ya adik-adik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi. Lebih semangat ya adik-adik semuanya ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Yesus yang baik hari ini Engkau berkati kami untuk berkumpul memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci. Yuk Kak. Mari kita angkat suci. Suci Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci. Murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Sekali lagi kita nyanyikan ayat 1. Suci Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan titah. Nah, siapkan katekismusnya. Kita panggilkan Kak Dona silakan. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Ya, ketemu lagi dengan Kak Dona di titah kita untuk minggu ini. Adik-adik, titah kita hari ini kita akan membacakan titah pertama dan
2. Horong 2 sama horong 3 mungkin sudah bisa ya. Jadi nanti tinggal diikutin. Kalau horong 1, ayo deh kita sama-sama belajar ya. Di rumah katekismusnya dibuka. Yuk kita sama-sama mulai ya. Kita mulai dari titah pertama dulu. 3, 2, 1. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Itu yang titah pertama. Sekarang kita lanjut titah kedua. 3, 2, 1. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya, adik-adik, hari ini Kak Dona mengambil titah pertama dan titah kedua sesuai dengan tema kita, tema khotbah kita ya adik-adik ya, terutama ya untuk minggu ini ya. Jadi dipelajarin titah pertama dan titah keduanya, dimengerti dan juga dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, Kak Dona membacakan dulu maksudnya. Maksudnya adalah untuk titah pertama, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kalau maksud titah kedua, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Ya, itu ya adik-adik ya. Jadi intinya kita harus takut kepada Allah, kita harus kasih kepada Allah, tetap menjadi anak Tuhan yang baik, berusaha tetap menjadi yang baik. Itu saja. Semoga titah ini dapat adik mengerti sama-sama semuanya. Demikian titah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semuanya, masih ada rasa syukur kan? Yuk kita nyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Yuk Kak. Shalom adik-adik, kita hari ini akan belajar ayat bulanan di bulan Mei. Bulan apa? Bulan Mei. Di mana diambil ayat bulanan kita? Ada dari Titus 3 ayat 5. Ulangi lagi ya, Titus 3 ayat 5. Kita sama-sama membaca. Adik-adik buka di rumah Alkitabnya, Titus 3 ayat 5. Kakak bacakan di sini, bisa mengikutinya di rumah. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi ya, kakak bacakan, adik-adik mengikutinya di rumah. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian ayat bulanan kita hari ini. Minggu ini kakak bisa menerima video dari adik-adik, sampaikan ke kakak sekolah minggu. Kita akan sama-sama belajar tentang ayat bulanan ini. Demikian ayat bulanan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Nah, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat, Majulah Sekali Kristus. Yuk Kak.
Nah adik-adik, hari ini Kak Christine akan membacakan dikting. Dikting yang pertama yaitu tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan jangan lupa menjauhi kerumunan. Kemudian yang kedua untuk adik-adik yang di bawah 12 tahun tetap ikut ibadah online ya. Kita masih ibadah online. Yang udah di atas 12 tahun boleh ikutan di gereja KBMJ ya. Yang ketiga, jangan lupa kalau misalnya adik-adik ingin memberikan persembahan boleh melalui OVO dan nanti bisa di-share bilang ke mama papanya ya. Nah, adik-adik, Kak Christine akan menginfokan dikting tambahan. Nah, kita akan melakukan ibadah pada hari kenaikan Tuhan Yesus yang ke-40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, adik-adik semuanya, Kakak akan menginfokan untuk adik-adik yang ada di rumah untuk melakukan storytelling atau menceritakan kembali versi kalian tentang kenaikan Tuhan Yesus. Boleh sesuai dengan kreativitas adik-adik semuanya, boleh pakai bahasa Inggris atau enggak bahasa Mandarin juga boleh, bahasa Batak juga boleh buat adik-adik semuanya. Nah, jangan lupa durasinya 3 menit saja. Pakai pakaian rapi adik-adik semuanya. Adik-adik paling lambat dikirimkan ke Kak Christine tanggal 11 Mei hari Selasa jam 9 malam. Jam 9 malam. Lebih dari itu nanti Kak Christine nggak bakalan terima lagi adik-adik. Dan untuk adik-adik yang sudah mengirimkan, nanti akan kakak pilih 3 yang terbaik. Nanti yang 3 terbaik akan kakak kasih dari guru-guru sekolah minggu hadiahnya ya. Itu aja infonya adik-adik, info tambahannya. Terima kasih. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nama saya Morado akan menyanyikan lagu 12 murid Yesus. 1, 2, 3. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Teman-teman, hari ini saya mau menyanyikan murid Yesus 12. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas,
Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita. Semoga kita yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini dan memberikan hati kita kepada Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam mengikut Yesus Kristus, Tuhan dan junjungan iman kita. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, jadikanlah hati kami tahir dan baharuilah hati kami dengan roh yang baru dan yang bersekutu. Amin. Adik-adik yang terkasih, bersama dengan Amang Inang, orang tua dari adik-adik kami, mungkin ini yang pertama saya melayani di tengah-tengah sekolah minggu. Nama Abang, kalau dipanggil nama Amang terlalu tua. Nama Abang Rian Salomo Parapat. Abang mahasiswa Fakultas Teologi di UKSW Salatiga dan sekarang semester akhir. Semoga di dalam perjalanan hidup kita adik-adik, kita menemukan Tuhan di dalam cintanya. Bisa kita membuka Alkitab kita di rumah masing-masing. Kita buka Injil menurut Matius, pasal yang ke-28, ayat 16 sampai dengan ayat 20. Injil menurut Matius, pasal 28, ayat 16 sampai 20. Demikianlah Injil Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Injil Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, dimanapun kita berada, Tuhan sangat sayang kepada kita. Cinta Tuhan yang sangat luar biasa dapat kita rasakan pada masa pandemi COVID-19 yang sampai pada hari ini 21. Ketika Tuhan memberikan pencobaan kepada kita, bahkan kita jadi terganggu untuk bermain, kadang kita terganggu untuk bersama saudara-saudari kita di luar sana. Tapi dalam kejenuhan itulah Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita. Adik-adik yang terkasih, di gereja kita HKBP setiap minggunya diberi nama minggu. Dan sekarang Minggu Rogate, berdoa. Apakah adik-adik di rumah sudah rajin dan senantiasa berdoa? Berdoa dalam masa waktu bangun, mau makan, mau tidur, dan lain halnya. Kenapa kita berdoa? Karena kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita, adik-adikku yang terkasih. Dalam Injil yang kita dengarkan pada ibadah minggu ini, kita dapat melihat, bahkan kita dapat memetik topik ibadah minggu pada hari ini, Yesus berkuasa di surga dan di bumi.
Karena itulah kita berdoa. Yesus berkuasa bukan hanya di bumi, tetapi di surga. Kalau mungkin adik-adik pernah dengar atau para remaja yang menonton video ibadah minggu pada minggu ini, bahwasannya ada yang keluar masuk surga, itu pembohong. Karena satupun di antara kita manusia, selain Dia yang ilahi dan maha rahim, belum ada yang masuk ke surga atau jalan-jalan, traveling dan lain-lain. Hanya Yesus dasar harapan kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengaminkan bahwa Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, bagaimana sikap kita? Tentu sikap kita yang pertama percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan. Nah, seandainya orang tua menyuruh kita untuk misalkan belajar, karena kita belajar di rumah toh, apakah kita belajar? Atau apakah kita main game dan lain-lain? Apabila kita mengaminkan Yesus berkuasa di bumi dan di surga, kita akan takut. Takut karena apa? Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, marilah kita menyerahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan ada lagi yang bermain-main. Dan patuhilah protokol kesehatan dan anjuran orang tua kita. Seandainya orang tua kita nyuruh kita jangan dulu keluar, jangan dulu main-main di luar sana, mari kita patuhi. Itulah wujud nyata dari berdoa, berrogate, dan hal lain tentang mengikut Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat adik-adik memintakan sesuatu kepada orang tua, dan orang tua tidak menuruti, misalkan meminta mainan, dan kita memaksa orang tua kita, apakah di situ ada ketaatan terhadap Tuhan? Tentu tidak. Apakah kita jadi ragu-ragu? Ragu-ragu dalam arti, Tuhan gak baik padaku. Ketika aku minta mobil-mobilan sama orang tuaku gak ngasih. Apakah itu iman? Tentu tidak. Sebagai orang yang mengikut Yesus, kita harus bangga. Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Dan Dia menunjukkan cinta kasih yang sangat luar biasa kepada kita, kepada anak-anak. Yesus memperkenankan anak-anak hadir di dalam cinta kasih-Nya. Karena itu, dari sekarang adik-adik yang di rumah harus mampu melihat cinta Yesus itu dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dia maha pendamai. Dia berkuasa dalam arti Dia tidak semena-mena kepada kita, namun Dia memberikan ketentraman kepada kita. Bagaimana adik-adik di rumah dapat menerima hal itu? Dia sangat melayani. Dia sangat cinta kepada kita. Dan mungkin karena cinta itulah mampu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Boleh nanti adik-adik bertanya kepada orang tua, nomor berapa buku ND ini? Itu PR.
Tangaku na met hule on ma tu debata da inangi na lojai sai urupaku namai tangaki di homai. Dan ada ayat-ayat selanjutnya. Itulah buah persembahan kita kepada Tuhan kalau kita mengaku bahwa Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Kita tidak milik orang tua kita lagi. Kita tidak milik kakak, adik, keluarga, tapi kita milik Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur, bersembah sujud kepada Tuhan melalui tempat bermain, melalui belajar dalam kehidupan kita masing-masing. Rajinlah berdoa, rajinlah berrogate, karena Tuhan yang mengharapkan doa itu ada. Dan Tuhan yang mengajarkan kita untuk berdoa. Mari kita mengimani cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang masih memperkenankan kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Senantiasa sepanjang segala masa, Tuhan mengizinkan kami untuk hadir di dalam cinta-Mu. Karena itu, pakailah hidup kami, supaya kami dapat menyerahkan hidup kami supaya menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya berkat-Mu yang melimpah kami rasakan, sehingga kami sadar akan kuasa-Mu. Ketika kami ingin sesuatu, kami akan meminta kepada-Mu, karena Kamu yang tahu kebutuhan kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang menebus kami, supaya hidup ini menjadi berkat. Ajari adik-adik kami, ajari orang tua di rumah, supaya taat dan setia mengikuti Dikau. Berkatilah pekerjaan orang tua kami, jauhkan mereka dari mara bahaya, supaya anugerah yang berlimpah dan cinta kasih dapat kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa syukur ini kami hantarkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Ajarilah kami untuk melaksanakan firman dan sabda-Mu. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita kembali lagi bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa nanti kalau adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan boleh melalui transfer BCA atau enggak boleh melalui OVO. Yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, ikut Dikau saja Tuhan. Aku ingin
Marilah menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik semuanya, jangan lupa di subscribe dan share. Bye. Bye-bye.